Sebagai umat tebusan Kristus, kita dipanggil bukan untuk hidup bagi diri sendiri. Kristus telah menebus kita juga bukan hanya untuk menyelamatkan kita dari dosa, melainkan agar kita menjadi umatnya di dalam satu komunitas tubuh Kristus. Tapi, mengapa kita harus berkomunitas? Apakah komunitas yang dibangun dan berpusat pada Injil akan menunjang pertumbuhan kerohanian kita? Bagaimana kita dapat hidup saling berdampingan dengan anggota-anggota satu tubuh Kristus lainnya? Bukankah di dalam komunitas dan gereja, konflik dan ketegangan bisa saja terjadi dan tak terelakkan? Lalu, bagaimanakah respon Injil Kristus memfasilitasi setiap individu dalam komunitas? Sehingga, walau saling berbeda satu sama lain, tetapi tetap harmonis dalam kasih dan kebenaran. Sepanjang minggu-minggu ke depan, kita akan belajar bersama tentang relasi yang berpusat pada Injil Kristus, hubungan yang dibangun dalam kesadaran bahwa orang percaya dipanggil untuk menjadi tubuh Kristus, bersama-sama melayani, mengasihi, menasihati, dan bertumbuh ke arah Kristus dari hari lepas hari. Bagaimana di dalam kehidupan kita tuh seringkali ada konflik gitu ya, banyak konflik, terutama kalau di komunitas gitu. Nah, jadi hari ini makanya saya kasih judul firman Tuhan Peacemaker. Peacemakers itu bicara tentang pembawa perdamaian gitu, membawa damai gitu ya. Jadi saya agak kaget tadi, bicara itu tentang banyak konflik dan lain sebagainya. Iya memang kalau di dalam kehidupan kita manusia ini udah nggak bisa yang namanya mengelakkan konflik, benar ya? Nggak usah ngomong komunitas, komunitas di e-group, nggak usah ngomong komunitasmu di kampus, komunitas di sekolah, komunitas di masyarakat, komunitas bestie-bestimu dan lain sebagainya. Bahkan di keluarga kita aja banyak kali kita berkonflik, benar nggak sih? Benar nggak sih? Suami sama istri berkonflik, ya kan? Orang tua sama anak berkonflik, lalu kemudian anak dengan anak juga banyak konflik gitu ya. Konflik itu sesuatu yang kalau orang suka mikirnya konflik itu pasti negatif. Sebenarnya nggak juga sih, konflik itu ada dua sisi. Yang pertama sisi positif, ada sisi negatif. Tergantung ke arah mana kita mau bawa konflik itu gitu loh. Karena sampai kita mati nanti Tuhan panggil kita, konflik itu nggak akan selesai, nggak akan pernah selesai. Ada orang bilang, kalau orang misalnya udah ya di sini sih, ada juga yang sudah menikah ya. Menikah itu kalau makin tahun konfliknya makin dikit. Iya memang, tapi sampai seumur hidup kalau masih ada suami istri mah tetap aja. Jadi kalau kalian lihat papa mama kalian gitu masih kadang-kadang berkonflik, itu sih manusiawi, wajar gitu loh. Ya, masalahnya konfliknya mau dibawa kemana gitu aja, mau dibawa ke hal negatif atau mau dibawa ke hal positif gitu loh. Mau diselesaikan secara baik-baik, secara kekeluargaan, secara damai di dalam Tuhan, atau mau dibawa kemana gitu loh. Ya gitu aja sih sebenarnya. Konflik kakak beradik gitu, wah wajar banget. Kakak beradik kalau nggak pernah konflik aneh sih menurut saya. Kok Ucu pernah berkonflik sama Cici? Nggak mungkin enggak, saudara. Ya, seakrab-akrabnya konflik tuh pasti ada. Nah sekarang kita jujur-jujur aja. Kalian kan semua masuk di e-group ya, yang belum masuk ayo masuk. Ada nggak konflik di e-groupnya? Ada nggak? Ada nggak? Kalau nggak ada sih mau belajar nih. Karena saya banyak nanganin komunitas, konfliknya banyak gitu loh. Ada nggak konflik di komunitasnya? Nah, yang ketua-ketua e-group nih angkat tangan nih. Ketua-ketua e-group. Satu doang. 2, 3. Ada yang malu-malu. ya yang ada 100 lah itu ya pengurusnya itu ya. Nah, saya mau tanya, di komunitasmu ada konflik nggak? Ada konflik nggak? Oh nggak ada, puji Tuhan, nggak ada. Nanti waktu pertemuan pengurus berikutnya ya, yang KKA saya mau minta bersaksi semua pengurus dari e-group ya, menyaksikan kalau tidak ada konflik di ini ya. Ada komunitas yang bahkan sampai ngomong begini, udah deh bubarin aja deh, saya pusing katanya. Soalnya berkomunitas tambah nambahin pikiran. Kenapa? Tambah ngurusin orang yang berkonflik, yang ini sama ini nggak cocok, ini sama ini nggak cocok, saya pusing gitu. Terus saya bilang, Pak, sorry,
Pak, Bapak di keluarga ada anak kan? Iya, berapa? 3. Anaknya pernah nggak berkonflik? Iya sih Bu, katanya makanya saya udah anak saya ngurusin anak saya pusing, masa ngurusin orang lagi katanya kan. Saya bilang ya di mana-mana bakal ada konflik. Nah masalahnya di tengah-tengah konflik-konflik seperti ini, saya mau tanya sama kita, maukah kita mau menjadi pembawa damai atau kita mau jadi orang yang membesar-besarkan konflik? Itu aja. Hari ini kalau nurut sama firman Tuhan, kita harus jadi pembawa damai, pembawa perdamaian gitu ya. Nanti tolong dibantu aja klik-klik sesuai dengan apa yang saya sampaikan ya. Kita baca Matius 5 ayat 9. Matius 5 ayat 9 mengatakan seperti ini. Berbahagia, 1, 2, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi katanya, kalau kita disebut anak Allah, itu harus bawa damai, saudara. Itu ciri-cirinya anak Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ini adalah ucapan bahagia dari Yesus. Tapi kalau di tempat-tempat di ayat-ayat yang lain dibilang berbahagialah orang yang miskin karena mereka akan dipuaskan misalnya. Berbahagialah orang yang seperti ini karena mereka akan mendapat ini. Tapi di sini nggak dibilang berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan penuh sukacita, enggak loh. Dibilang begini, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut. Beda nggak itu? Kalau yang di sini dia kasih ciri khasnya, kalau kamu mau disebut anak Allah berarti kamu harus bawa damai. Kalau kamu tidak bawa damai berarti dipertanyakan anak Allah atau anak bapak gue, nama gue gitu kan, atau anak yang bukan anak Allah gitu loh. Nggak enak saya nyebutnya gitu ya. Kalau kamu tidak bawa damai maka kamu tidak bisa disebut anak Allah. Jadi itu adalah salah satu cirinya orang yang jadi anak Allah. Apakah Anda yakin Anda anak Allah? Saya sih yakin saya anak Allah. Walaupun terus belajar tiap hari, berjuang tiap hari. Tapi katanya berbahagialah orang yang bawa damai karena mereka akan disebut anak Allah. Gak bisa ditawar-tawar lagi teman-teman. Kalau kamu mau disebut anak Allah, kamu gak bisa jadi pembawa kekacauan. Kamu gak bisa jadi pembawa perang. Tapi kamu harus jadi pembawa damai. Bukan hanya kamu, saya juga, artinya kita. Kita harus jadi pembawa damai. Pembawa damai sama beda nggak cinta damai sama pembawa damai? Apa bedanya? Tadi yang manggut-manggut Kenneth. Apa Kenneth bedanya? Cinta damai sama pembawa damai. Yang kenceng dong. Oke, sekarang saya mau tanya, semua orang nggak sih sebenarnya cinta damai? Ya kecuali yang anak itu tadi ya, anak itu kan, anak setan gitu loh ya. Kalau yang itu emang nggak cinta damai, dia nggak demen. Kalau ada damai dia kesel, kenapa ini damai gitu, nggak seneng saya gitu, maunya rame gitu. Nah, kalau cinta damai, semua orang normal itu cinta damai. Tapi yang mau membawa damai itu dikit, benar nggak? Kenapa? Yang cinta damai banyak, kita kan semua cinta damai kan? Yang ada di sini ada yang suka, pokoknya gue kalau nggak berantem sehari sakit nih kepala gue. Kalau nggak ngamuk-ngamuk sehari, gue kalau nggak maki-maki orang tuh ya, kayaknya saya nggak bisa tidur gitu. Ada nggak? Kalau nggak ada nanti tolong pulang ini berhadapan sama saya, perlu dilepaskan gitu. Ya, kita semua bisa bilang cinta damai. Saya mau damai, saya mau semuanya enak, hubungan enak gitu kan, tenang jadinya adem. Mau, tapi berapa banyak orang yang mau membawa damai? Cinta damai tapi cuma nuntut, ya kan? Saya mau damai, tapi nuntut orang lain yang memberikan damai kepadanya. Pembawa damai bukan sekedar cinta damai. Nggak cukup dunia ini hanya dipenuhi orang-orang yang cinta damai. Karena cinta damai orangnya pasif, hanya sekedar nunggu. Kita cinta damai, nggak mau perang dunia ketiga terjadi kan? Benar nggak? Atau siapa yang pengen sini? Gue mau seneng, gue tunggu-tunggu di perang dunia ketiga. Dulu pasti seru nih. PD1 udah lewat, PD2 udah lewat, 3 gue pengen nih jadi saksi sejarah nih.
Ada? Hah? Minimal saya mau nanya, ada nggak yang doain supaya perang dunia ketiga ini ya jalannya smooth dikit lah gitu, atau nggak jadilah gitu? Ada nggak yang doain sungguh-sungguh? Ada. Berapa banyak? Ngaku aja. Berapa banyak? 1, 2, 3, 4. Nah yang lainnya ngapain? Cuma cinta damai. Pengen perang dunia nggak jadi. Aku belum nikah. Aduh, aku belum begini. Kuliahnya belum ini. Saya mau ke Amerika sekarang susah ya kan. Diusir dari sana gitu. Saya mau ke China kondisi begini. Mau ke Jepang kondisi begini. Ayo dong damai. Tapi pernah doain nggak? Pernah ada usaha nggak? Nggak ada, karena banyak sekali orang cinta damai tapi bukan pembawa damai. Hari ini kita mau naik level lah, ya kan? Jangan sekedar cinta damai tapi jadilah pembawa damai, karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Sekali lagi kita baca, berbahagialah orang yang sepi amat tuh suara. Berbahagialah orang yang membawa damai karena anak Allah. Anak-anak Allah, katakan saya anak-anak Allah. Saya anak-anak Allah. Banyak amat yang gak mau ngomong. Buh. Saya anak-anak Allah. Kalau gitu harus jadi pembawa damai. Udah ya, kita declare ya di awal ya, saya harus jadi pembawa damai. Nah hari ini kita mau ngomong. Nah seorang peacemakers atau pembawa damai, yang pertama bukan orang yang menghindari konflik loh. Ya, jangan berpikir, oh saya cinta damai, saya pembawa damai. Nggak boleh ada konflik, nggak boleh ada konflik, nggak boleh ada konflik. Loh, layanin aja tuh barang, gak usah ngelayanin manusia. Kalau manusia ketemu pasti ada konflik. Nggak bisa enggak. Kenapa ada konflik? Karena kita ini beda-beda modelnya, beda-beda keinginannya gitu loh. Wah, pada sibuk nyari mana nih fotonya nih, nggak ada nggak gua kemarin gitu ya. Nah, seorang pembawa damai bukan seorang pengecut yang lari dari masalah atau berpura-pura masalah tidak ada karena takut membicarakannya. Jujur jawab dalam hati, pernah nggak ada di posisi gini? Saya pernah. Nggak mau rame, nggak mau repot gitu kan. Kenapa daripada ribet gitu kan. Nah, tapi katanya seorang pembawa damai itu nggak orang yang menghindari konflik. Kalau tahu ada konflik, berarti harus diselesaikan, berarti harus dilakukan sesuatu. Makanya ada pelajaran manajemen konflik, ya kan? Kita harus belajar bagaimana menyelesaikan konflik, ya kan? Nah, seorang pembawa damai nggak seorang pengecut yang lari dari masalah. Ada masalah dengan papa mama, udahlah, biar aku nggak bermasalah terus sama papa mama, aku lihat aja kalau dia pulang jam berapa, gue di kamar pura-pura tidur. Besok kalau misalnya papa belum bangun, saya pergi duluan. Nah, atau suami istri juga begitu nih, atau antara kakak beradik, pokoknya menghindar gitu. Daripada apa katanya? Daripada apa? Rame, ribet, rempong, males gitu kan. Tapi masalahnya, itu konflik jadi baik gak? Menghasilkan sesuatu yang baik gak? Padahal tadi kan di awal kita udah bilang, konflik itu harusnya bisa menghasilkan yang baik loh, ya kan? Walaupun memang pasti ada sesuatu yang kurang baiknya, tapi kita harus belajar untuk bagaimana memanage konflik itu bisa jadi sesuatu yang baik. Nah, itu yang pertama katanya. Yang kedua, peacemaker atau pembawa damai bukan orang yang memenuhi keinginan musuh. Nih perhatikan ya, mungkin mikir maksudnya apa? Seorang pembawa damai bukan seorang yang selalu mengalah dan biarkan dirinya dipermainkan dan jadi keset, ya kan? Pernah ngalamin gini? Pernah? Biasanya alasannya karena apa? Takut bisa. Kalau sama orang tua apa? Ntar kagak dikasih uang jajan, ntar gue dimarahin, ntar gue apa. Akhirnya yang ada adalah bom waktu. Tahu bom waktu meledaknya? Ntar ya, lu tunggu ya, giliran aku udah kerja nih, gak apa-apa gue ngalah sekarang. Ini kan saya orang tua juga gitu ya. Gak apa-apa, aku diam-diam, mau diapain aku diem aja, nggak apa-apa, udah jadi kayak keset deh. Ntar kalau gue udah kerja kagak akan gue injek lagi di rumah ya.
Bahkan ada yang pernah ngomong sama saya tahu kok sekarang saya mesti sekolah, kalau nggak saya nggak ada masa depan. Saya nurut nih, mau diapain saya nurut sama orang tua saya. Entar kalau saya sudah kerja, saya akan bikin orang tua saya tuh sampai menyesali semua apa yang dia buat sama saya. Lah kamu mau bikin apa? Bagus kalau saya nggak bunuh tuh orang tua. Jadi bukan menyelesaikan, tapi apa? Cuma tunggu bom waktu. Ini boleh nggak? Nggak boleh. Seorang pembawa damai nggak boleh melakukan itu. Bukan itu yang dimaui Tuhan gitu loh, ya. Bukan orang yang harus memenuhi keinginan musuh. Musuh dalam di sini dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip, yang orang yang kita anggap musuh, orang yang berlawanan dengan kita. Kalau di sekolah, makanya sekarang marak bullying, bener nggak? Oke. Saya nggak ngebela yang dibully, nggak ngebela juga yang membuli. Tapi saya harus bilang, saya menghadapi banyak melayani yang seperti ini, bahwa semuanya punya ikut andil gitu loh, ikut andil di dalam masalah ini. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Kenapa? Karena kadang-kadang kenapa bisa terjadi bullying? Biasanya karena ini nih, membiarkan dirinya diem aja gitu loh. Ya kan, entah alasan apapun membiarkan dirinya diem aja, tidak berani untuk bersuara. Mungkin karena alasan, wah saya di situ minoritas, bisa aja ya. Oh saya minoritas di sekolah misalnya, atau oh fisik saya tidak sebanding dengan fisik dia yang kayak Goliat, saya hanya seperti Daud, tapi Daud lawan Goliat yang menang siapa? Daud gitu loh. Jadi kenapa takut gitu? Bukan berarti hari ini saya ngajarin kalian untuk oh ayo berantem seperti Daud tuh bunuh, bukan. Tapi yang saya maksud, Tuhan juga nggak mau kita jadi orang yang tidak punya pendirian gitu loh. Nggak punya, semua bisa dibicarakan, ya, semua bisa. Tapi kadang-kadang kita membiarkan diem gitu loh, nggak mau lakukan sesuatu. Enggak, bukan gitu pembawa damai. Jangan salah konsep. Pembawa damai bukan orang yang mau diapa-apain diem aja, enggak. Di negara ini ada hukum, ya kan? Di sekolah ada guru, ya kan? Di sekolah ada apa namanya, organisasi apa segala lah yang bisa di masyarakat, ada RT RW, gunanya apa gitu loh, ya kan? Artinya enggak bisa diam-diam aja, kita harus punya prinsip, oke? Lalu saya lanjut ya, kalau gitu apa yang harus dilakukan seorang pembawa damai? Nah, saya mau cerita sedikit sebelum saya masuk kepada hal-hal yang apa yang harus kita lakukan. Kalian tahu, pernah dengar nama Onesimus? Pernah ya? Dia ada di kitab apa itu? Dari Alkitab. Di kitab apa dituliskan nama Onesimus? Gak usah searching dulu lah. Ayo. Di kitab apa? Ayo. Di kitab Perjanjian Baru yang pasti. Onesimus. Ada? Oh berarti masih agak langka ya. Onesimus itu adalah muridnya si Rasul Paulus. Ditulis di kitab apa? Filemon. Ya, jadi saya mau cerita dulu nih awal sedikit saja. Nanti kalau saya sampai di Alkitab kita ada kitab yang satu pasal ada berapa banyak? Kenneth biasanya ingat. Ada berapa kitab yang satu pasal aja? Nah, Filemon itu salah satu yang termasuk satu pasal. Jadi nggak ada pasal kedua. Singkat banget. Bahkan banyak orang nanya, kenapa sih Filemon itu mesti dimasukkan dikanonkan, dijadikan kitab gitu ya, kayaknya gitu doang. Kenapa? Karena sebenarnya kisah Filemon ini adalah kisah bagaimana Paulus menjadi seorang pendamai, peacemaker, antara si Filemon yang jadi tujuannya surat ini dengan Onesimus budaknya, ya kan? Jadi kisah ceritanya begini, singkat nih saya ceritain. Si Onesimus itu budak. Kalian tahu dong, kalau budak zaman dulu itu tuannya mau apain dia juga bisa, mau bunuh juga bisa. Hukumnya itu nggak ada yang akan menghukum dia, Filemon, kalau dia artinya dia bebas melakukan apa aja. Nah, suatu ketika Filemon ini berbuat salah. Kemungkinan besar menurut tafsiran-tafsiran dia mencuri dari tuannya Filemon. Lalu kemudian dia lari. Nah, Filemon ini siapa? Filemon ini adalah orang yang dimenangkan, diselamatkan, dilayani oleh Paulus. Sehingga dia rumahnya dipakai untuk jadi gereja di kota Kolose. Perkiraannya di kota Kolose. Artinya rumahnya itu, kalau dulu kan gak ada gereja-gereja kayak gini gitu. Jadi ada rumah-rumah dipakai gereja. Nah, si
rumah si Filemon ini dipakai untuk tempat ibadah, dan dia jadi salah seorang yang melayani gitu loh. Artinya pelayan Tuhan gitu, kayak kok ujuk gitu ya. Pelayan Tuhan. Stratanya tinggi dong kerohaniannya, ya kan? Nah, tapi dia ada masalah dengan salah seorang budaknya. Budaknya itu lari dari dia. Sebenarnya ada hukum di situ yang dia dengan ini gampang untuk kalau misalnya budak itu kembali ke dia, itu dibunuh juga boleh gitu, karena punya kesalahan. Nah, waktu si Paulus ada di penjara, si Onesimus ini rupanya masuk ke penjara dan melayani si Paulus. Dan ternyata dia dapat dilayani oleh Paulus tuh bertobat sungguh-sungguh. Kalau kalian baca nanti di Filemon, kitab Filemon, di situ diceritakan, dia bahkan bilang begini, Onesimus buah hatiku. Apa artinya kalau dia bilang Onesimus buah hatiku? Buah hati itu gimana? Orang yang sangat dikasihi. Anakku, kekasih hatiku, buah hatiku gitu loh. Nah, artinya dia ada pertobatan sungguh-sungguh. Tapi si Paulus ini tidak mau begitu saja, karena belum ada pemberesan dengan tuannya gitu loh kan. Makanya akhirnya si Paulus, Rasul Paulus mengirim surat kepada Filemon. Jadi ini sebenarnya surat pribadi yang dikirimkan oleh Paulus kepada Filemon. Bilang apa Paulusnya? Paulusnya minta supaya mereka rekonsiliasi, supaya Paulus menerima kembali si Filemon. Padahal kalau secara hukum pada saat itu, kalau kembali pasti dibunuh. Kalaupun diampuni itu mesti dikasih cap di ininya tuh. Jadi kalau dulu itu hukumnya gitu, kalau ada budak berbuat salah, tuannya mengampuni, dia dikasih cap. Cap, tahu cap yang kalau misalnya di kampung-kampung, di desa-desa, sapi dikasih cap gitu? Gak pernah ke desa ya? Desa di Amerika juga gitu kok. Yang jadi nanti kalau pemiliknya namanya Hendrik gitu ya, berarti Hendrik Reinhold HR gitu. Nanti dicap itu sapinya, bokongnya dicap HR tulisannya. Artinya ini miliknya si Hendrik Reinhold gitu loh. Nah, itu dia akan dapat cap di sini. Capnya itu menunjukkan bahwa kemanapun dia pergi seumur hidupnya, orang akan tahu ini adalah budak yang jadi pembunuh gitu, atau seorang yang layak, pokoknya punya dosa yang besar banget gitu ya. Itu memalukan sekali. Sebenarnya bagus ya kalau sekarang dibikin gitu ya. Seandainya kalau orang salah kayak koruptor gitu kan, dibikin cap di sininya K gitu kan. Jadi ketahuan mana yang korupsi, kenapa masuk ke situ-situ ya. Jadi intinya kitab Filemon itu manis sekali. Itu kisah tentang pengampunan, kisah tentang pada akhirnya apakah diampuni oleh si Filemon diampuni, karena buktinya di kitab yang lain kemudian dinyatakan bahwa si Onesimus itu ikut melayani. Nah, yang saya mau sampaikan kepada kita, kenapa kita harus jadi pembawa damai? Tujuannya adalah supaya orang-orang yang mungkin saja itu orang yang menjadi lawan kita, atau kita jadi pembawa damai di antara orang yang bermasalah, kita sebenarnya nggak bermasalah, bisa dong. Nah, supaya mereka itu bisa bertobat dan kemudian mereka bisa melayani Tuhan. Jadi nggak gitu-gitu aja gitu loh. Ada pertobatan, tujuannya itu adalah seperti itu. Ada pertobatan yang sungguh-sungguh. Nah, sekarang kita bahas apa yang harus kita lakukan seorang pembawa damai. Yang pertama katanya, yang simpel-simpel aja ya, datang kepada Allah sebelum datang kepada orang lain. Kita baca Yakobus 4 ayat 1-2. Yuk sama-sama yuk. 1, 2, 3. Dari manakah? Bukankah datangnya dari yang saling berjuang di dalam tubuhmu itu salah itu. Yang kedua, kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Saya mau ingatkan begini, sebagian konflik bersumber dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Dan beberapa kebutuhan ini hanya bisa dipenuhi oleh Allah. Tidak seorang pun dapat memenuhi semua kebutuhan Anda kecuali Allah. Begini, seseorang yang bermasalah, contoh, misalnya kamu dengan ada seorang di komunitasmu yang ini kenapa sih masalah melulu orang ini ya,
kayaknya nggak pernah bisa tenang gitu. Ada aja masalah yang dia lakukan. Percayalah, ada sesuatu yang belum beres dalam hidupnya, yang dia tuh perlu dibereskan dulu. Paham maksud saya? Orang yang dikit-dikit bikin masalah, itu berarti ada sesuatu yang perlu dibereskan dulu. Dan biasanya dia perlu dibantu untuk membereskannya, karena kebutuhan yang utama kita adalah kita itu punya Tuhan di dalam hati kita gitu loh. Ada kasih Tuhan dalam hati kita. Contoh lain lagi, kalian kan yang anak-anak muda ini sering kesel kan lihat orang tua kan. Nih, serem, gak pernah kesel ya? Kayaknya orang tua saya menyenangkan sekali, senyum-senyum aja. Yang saya tahu sih banyak yang bilang begini, saya pusing nih, papa saya bawel banget. Kayaknya yang simpel aja dibikin jadi ribet gitu. Kayaknya yang ini aja rame gitu. Ya yang pertama, yang mungkin bermasalah kamu bisa juga orang tuanya, ya bisa aja gitu ya. Dua-dua mesti koreksi diri. Tapi kebanyakan kalau orang berkonflik atau orang yang selalu jadi seperti tidak menyenangkan gitu sikapnya, itu biasanya ada sesuatu di dalam dirinya itu yang memang dia belum terpenuhi gitu loh, dan harus dipenuhi. Nah, sekarang tandingannya ada lagi nih, siapa yang lebih sehat? Ya kan? Kalau saya yang sudah lebih sehat, harusnya saya akan menolong untuk dia supaya bisa terpenuhi gitu loh. Bisa paham maksud saya? Nah, lalu kita juga mesti mikir ya, selain gitu tadi ada kebutuhan-kebutuhan yang harus Tuhan yang penuhi. Yang kedua gitu ya, biasanya karakter juga pengaruh. Benar kan? Karakter kita, orang tua sama anak karakternya bisa beda nggak? Bisa. Sama temanmu beda? Bisa gitu. Pola asuh juga bisa beda. Ingat, orang tuamu itu jadi orang tua kagak pernah masuk sekolahan orang tua loh. Ya kan? Paling ikut kelas bimbingan pranikah sebentar doang. Itu juga kagak diajarin yang detil-detil gitu ya. Jadi kadang-kadang memang mereka juga nggak ngerti. Sementara kita untuk jadi sarjana diajarinnya berapa lama? Jadi sarjana apalah? Jadi dokter dah. Dokter berapa lama tuh bisa jadi dokter? Ya mulai dari SD hitung dah. Sampai ke itu 10 tahun, lebih lah ya, 15 tahun lebih sampai bisa mendapat gelar itu. Tapi gelar orang tua kagak pernah ada sekolahannya. Artinya belajar sama-sama gitu loh. Jadi sebenarnya simpelnya adalah, makanya kalau untuk kasus-kasus begini ini, pada waktu ada konflik, yang paling utama yang bisa kita lakukan adalah ayo datang kepada Tuhan dulu. Datang kepada Tuhan caranya gimana? Udah kamu doain nggak orang yang nyebelin kamu itu? Jangan datang ke orang mau membereskan konflik tanpa datang ke Tuhan dulu. Kenapa? Yang bisa mengubahkan hati itu siapa? Tuhan. Yang bisa mengubahkan hati papa mamamu siapa? Tuhan. Saya juga ajarkan begini kepada orang tua. Kalau mau ngomong sama anak, apalagi urusan konflik, datang dulu sama Tuhan, doain dulu. Minta Roh Kudus lembutin hatinya. Karena kalau enggak tambah perang. Datang sama Tuhan. Nah, ketua-ketua e-group, ada yang bermasalah, ada yang nyebelin, ada yang bagaimana. Jangan langsung main tegur tanpa kau punya hubungan sama Tuhan. Doain dulu dia sungguh-sungguh. Doain, Tuhan, aku nggak ngerti, kan aku nggak ada di rumahnya, nggak ngerti gimana situasi dia dengan orang tuanya, gimana aku nggak ngerti tentang pergaulan dia, aku nggak paham. Tuhan tolong dong, gimana caranya supaya aku bisa lebih paham. Kalau kita lebih paham seseorang, lebih kenal seseorang, biasanya kita akan lebih bisa memaklumi, benar nggak? Ya kan? Coba kalau kamu punya sahabat nih, orangnya ngeselin banget, ampun dah nih orang nih, bawel banget apa segala. Tapi karena kamu kenal dia benar-benar, biasanya kamu maklumi kan. Tapi kalau orang gak deket sama kamu, waktu dia bikin sesuatu yang agak aneh, kita keselnya udah kebangetan gitu kan. Kenapa? Kita gak tahu apa yang dia alami, apa dulu yang dia hadapi, masalah seperti apa yang dia hadapi waktu dari masih mudanya. Ya kan? Sekarang saya mau nanya nih sama kalian nih, kalian benar-benar tahu nggak seperti apa dulu orang tuamu hidup? Perlakuan apa yang pernah dia terima?
luka-luka apa yang pernah dia alami. Kalau orang tuamu nggak tahu kehidupanmu, kamu kan nggak tahu. Banyak yang nggak tahu karena orang tua banyak kali memilih untuk menutup. Dia nggak akan cerita kalau kamu nggak menanyakannya dengan cara yang baik gitu loh. Kenapa? Dia juga nggak mau kalian merasa kasihan atau dia nggak mau kalian merasa terganggu dengan itu. Tapi saya harus bilang, karena saya sudah di posisi orang tua, bahwa ada banyak sekali orang tua itu mengalami masa-masa yang berat dalam hidupnya. Sehingga jadinya konfliknya, sekarang kan konflik antara orang tua dengan anak suka yang simpel-simpel kan pemicunya. Benar kan? Kenapa sih kamu tuh main handphone dulu gitu kan? Kamu mesti ngertiin kenapa zaman dia dulu nggak ada handphone. Jadi maunya dulu kalau pulang sekolah ngebantu orang tuanya. Emang begitu zamannya dulu. Jadi buat orang usia-usia begitu sangat terganggu sekali gitu. Melihat anak padahal di handphonemu mungkin kamu lagi belajar. Bisa aja kan? Pakai aplikasi untuk belajar bisa aja kan? Nah, cobalah dikomunikasikan gitu. Tapi syarat pertamanya, datang dulu kepada Allah. Doain siapa yang kamu mau tolong. Apakah itu dirimu sendiri dengan orang lain yang berkonflik, atau orang lain temenmu, atau antara papa sama mamamu berkonflik. Datang dulu sama Allah. Kalau kamu datang tanpa ngomong dulu sama Allah, kamu ngomong sama orang tuamu, nih duduk nih berdua nih, saya mau ngomong nih ya. Ini mau siap jadi orang tua gak sih? Kalau nggak siap jadi orang tua dulu kenapa nikah? Jadi perang tuh, iya kan? Minta hikmat daripada Tuhan. Jadi nggak sesimpel itu. Ya, saya kalau melayani orang untuk konseling, saya nggak segitu-gitunya konseling. Enggak. Waktu janjian mau konseling, saya belum tahu dong masalahnya apa, ya kan? Yang membedakan kami yang konseling di gereja sama mungkin konseling yang umum di luar adalah kami membawakan dulu mereka dalam doa gitu loh. Saya melakukan itu. Saya berdoa dulu, saya minta Tuhan. Yang pertama, tolong buka pikiran saya untuk memahami, mengerti. Kalau dia ngomong, saya bisa paham. Lalu yang kedua, saya berdoa supaya dianya juga belajar untuk menyampaikan dengan benar. Karena nggak semua orang konseling itu mau menyampaikan yang benar gitu loh. Dia bersembunyi gitu di balik, dan kita bisa nggak tahu gitu. Tolong saya punya hikmat untuk mengerti apakah nih orang ngomongnya jujur atau orangnya sebenarnya sedang hanya membela diri, atau setengah-setengah atau seperempat-seperempat. Itu mesti ngomong dulu sama Tuhan. Teman-teman di sini, ayo jadilah pembawa damai dengan cara apa? Yang pertama, bawa ke Tuhan. Bawa dulu ke Tuhan ya. Jadi nggak bisa kita jadi pembawa damai kalau kita malas doa. Kalau kita nggak punya waktu untuk bicara sama Tuhan. Bawa dulu ke Tuhan, sebut namanya. Sampaikan, Tuhan, aku mau ngobrol sama papaku, aku mau ngobrol sama mamaku, mau ngobrol sama temanku ini loh lagi bermasalah. Aku nggak ngerti, aku nggak paham kenapa dia berbuat seperti ini, nggak ngerti sayanya. Karena itu aku minta Tuhan yang mau tuntun saya, Tuhan yang mungkin ngerti saya. Pengurus-pengurus ya, pengurus KKA, jangan kalau orang bermasalah langsung kamu buang aja, ya kan? Dia langsung bermasalah, udah biarin aja dah, nggak usah diundang lagi. Oke, kita buat grup yang baru. Jadi seolah-olah di grup yang lama dia masih ada tuh. Sorry loh, saya dengar ini benar-benar kisah nyata ya. Ada yang buat seperti dibikin grup yang baru tanpa orang ini gitu loh. Lalu akhirnya orang ini curiga, kok di sini hampir kagak ada kegiatan ngobrolnya dulu-dulu ini. Ternyata sudah ada grup baru. Orangnya cerita sama saya curiga deh Bu Heni, ini jangan-jangan ya ada grup baru nih di KKA saya. Kok nggak kayak dulu biasanya katanya. Saya bilang, oh begitu, kenapa bedanya? Iya, kalau dulu kan rame pemikiran, ini kok nggak pernah, cuman ngasih renungan, kagak ada pembicaraan. Akhirnya saya tanya sama ketuanya, aku mau nanya, emang iya Bu, soalnya teman-teman yang lain bilang dia rese Bu, pusing, masalah. Jadi kita bikin grup yang baru. Daripada kita keluarin kan nggak enak Bu, ya udah kita bikin grup yang baru. Jangan, nggak itu caranya melayani manusia, saudara, teman-teman. Nggak itu caranya. Oke? Justru itulah tantanganmu jadi pengurus, jadi orang yang dipercayakan Tuhan. Kalau kami di gereja, kalau gembala sidang ya,
atau Kak John di sini youth pastor, ada yang bermasalah, udah dikeluarin aja, udah dikeluarin. Ini orang ditinggal di sini paling 5 orang 6 orang. Karena sebenarnya kita semua kan sumber masalah. Ya kan? Baper lah, yang apalah gitu. Jangan. Oke? Memang capek ya? Capek nggak sih? Capek. Tapi memang itulah pembawa damai. Kita bukan cinta damai doang, tapi membawa damai. Tapi nggak ada yang mustahil kalau dibawa kepada Allah. Amin. Kok kayak nggak percaya nih? Nggak ada yang mustahil kalau dibawa kepada Allah. Amin. Amin. Waktu saya tinggal 7 menit, lanjut. Yang kedua, ambil inisiatif untuk berdamai ya. Ambil inisiatif untuk berdamai. Kita baca Matius 5 ayat 23 sampai 24 sama-sama. 1, 2, 3. Jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat, tinggalkanlah dan jelas banget nggak kalau kita disuruh untuk berinisiatif? Kenapa? Karena firman Tuhan bilang, waktu engkau, ini kalau kita jadi orang yang berkonflik, sama-sama berkonflik ya. Waktu engkau simpan sesuatu yang tidak baik di dalam hatimu tentang seseorang, atau ada hal yang tidak baik yang ada antara hubungan kalian, lalu kalian mempersembahkan korban, artinya kamu berdoa, kamu beribadah. Firman Tuhan bilang ibadahmu gak diterima. Kejam ya kayaknya ya. Iya. Kenapa kok ibadah gak diterima? Kecuali kamu datang beribadah dengan sungguh-sungguh punya hati untuk memang mau membereskan. Tapi jangan janji-janji doang. Begitu masuk gereja, ya ntar gue pulang gue beresin deh minggu depan. Ya ntar pulang gue beresin deh. Ntar minggu depan gue gak tahu tuh sampai tahun berapa kagak kelar-kelar gitu loh. Ibadahmu itu jadi terhalang. Mau ibadahnya terhalang, mau doanya terhalang. Nggak bisa, jadi kita harus berinisiatif. Ambil inisiatif untuk berdamai. Inisiatif artinya jangan tunggu orang yang lakukan, saya yang harus melakukan. Amin. Siap? Gak mau gue. Kan orang tua mah harusnya lebih ngerti dong. Dia dong yang jadi teladan, yang harusnya duluan. Sekali lagi saya mau bilang apa? Yang ngerti firman Tuhan itu yang duluan. Ya? Oh iya, tapi kan orang tua saya juga ke gereja. Kok dia? Ya anggap aja belum ngerti firman Tuhan. Yang lebih ngerti dulu kamu sekarang. Bereskan aja. Amin. Gak usah tunggu-tungguan. Ketika ada konflik, ambil inisiatif untuk berdamai. Jangan menunda untuk berdamai, karena dalam konflik waktu, ini perhatikan ya. Karena dalam konflik waktu tidak menyembuhkan apapun. Waktu justru menyebabkan luka makin parah. Ada orang yang suka bilang kan, entar juga seiring waktu selesailah. Entar juga seiring waktu, udah enggak lah, udah selesai. Siapa bilang? Kalau tidak dibereskan, luka itu akan terus ada. Cuman kamu diam-diamkan. Tapi sewaktu-waktu akan jadi bom yang meletus. Kenapa ada anak bunuh orang tuanya? Saya yakin itu nggak karena perkara satu hari, saudara. Benar nggak? Nggak mungkin ada anak bunuh pemimpin pesantrennya, kata waktu itu kan. Nggak mungkin perkara satu kali doang. Itu pasti udah ditumpuk-tumpuk dan dianggap udahlah nggak apa-apa lah, udahlah nggak. Sekali waktu nggak tahan meledak, jadilah sesuatu yang nggak benar. Kenapa suami istri bisa bercerai? Nggak mungkin karena satu kali pertengkaran langsung cerai. Enggak. Itu biasa didiamkan, ditumpuk. Itu nggak boleh, saudara. Ya, jadi sesuatu, jangan pernah punya paham begini. Oh ya udah, nanti waktu juga akan menyembuhkan luka saya. Yang menyembuhkan itu adalah waktu engkau mengadakan rekonsiliasi. Nanti yang ketiga kita bicara ya. Waktu engkau menyelesaikannya. Kasih Tuhan bisa menyembuhkan, bisa. Tetapi mesti ada usaha kan di dalamnya. Nggak bisa cuma bilang, udahlah, lalu kemudian nganggap itu selesai. Nggak bisa, saudara. Ya, lalu tips berdamai atau mendamaikan. Yang pertama, kalau kita mau berdamai dengan seseorang, dengan siapapun lah ya, atau mendamaikan,
orang yang sedang berkonflik. Yang pertama, dengarkan dan hargai perasaan mereka. Jangan kalau lagi mau berdamai, katanya Kak Heni aku harus jadi pendamai, aku datengin dia, lalu kamu ngomong begini, gue mau berdamai sama lu ya, tapi lu mah kebangetan, lu mah keterlaluan, gue gak bisa loh terima kayak gitu. Yang salah lu, gak akan selesai. Belajar untuk mendengarkan dulu, ya, belajar untuk dengarkan. Kalau memang niat berdamai, niat mendamaikan, mesti belajar pasang telinga, denger, dan jangan selalu begitu orang ngomong kamu bilang tapi bukan begitu. Orang ngomong tapi bukan begitu, udah kagak jadi-jadi, nggak apa-apa. Intinya mau selesai apa enggak gitu, mau beres apa enggak. Belajar denger. Yang paling sulit itu orang mau denger kan. Kenapa orang berantem rame-ramean gitu? Terus yang ini ngomong. Karena semua orang mau bilang aku yang benar, aku yang benar. Kalau masih ada pikiran yang seperti itu dalam pikiranmu, udah jangan dulu jalan untuk mau mendamaikan. Yang ada perang dunia ketiga udah keduluan aja di keluargamu kayak di apa. Jangan. Ya makanya tadi yang pertama harus apa? Datang dulu kepada Allah. Minta Tuhan kasih aku hati untuk aku bisa belajar terima. Kasih aku telinga yang aku mau sabar denger walaupun aku ngeselin. Walaupun yang katakan itu salah. Nggak apa-apa yang dia katakan salah, kamu ada waktunya nanti ngomong gitu loh. Jangan dua-duanya ngomong atau rame-ramean ngomong. Dan jangan menjudge gitu ya. Oke? Kan kalau bahasa saya gini, pakai dulu sepatunya. Ngerti nggak? Belajarlah untuk berada di posisi dia dulu gitu loh. Ya kan, waktu kita mau mendamaikan orang, nggak bisa kita damaikan orang kalau kita nggak tahu seperti apa yang dia alami. Oke, lalu yang kedua, akui peranan Anda dalam konflik. Ini khususnya kalau konfliknya antara saya dengan, maksudnya saya bukan mendamaikan orang. Ada ayat yang di bawah saya baca aja ya. Matius 7 ayat 5 bilang begini. Aduh nggak enak ya, hai orang munafik katanya ya. Ini bukan untuk kalian kok, ini untuk orang Farisi. Kecuali di sini ada orang Farisi juga. 1, 2, 3, hai. Oh, pelan banget bilang hai orang munafiknya. Kenceng-kenceng, 1, 2, 3. Keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu. Jelas kan? Kita dulu yang mesti keluarkan dulu. Bahkan dibilang balok. Kalau selumbar itu kecil. Seringkali kesalahan orang yang paling kecil kita lihat. Kita kagak tahu di mata kita ada balok segede apa gitu loh. Kita mesti belajar dulu untuk lepaskan. Akui peranan Anda dalam konflik. Hampir di setiap konflik itu pasti ada sumbangsihnya kita. Nggak mungkin enggak. Pasti ada. Coba pikir-pikir dengan tenang. Benar nggak yang saya bilang ini? Coba renungkan dulu. Benar nggak? Kalau dalam konflik itu pasti ada sumbangsihnya kita. Orang tuamu marah, ngamuk, dan kamu langsung lapor ke Kaseto. Terus kemudian waktu didamaikan, ternyata, ya kenapa orang tuamu marah ngamuk? Udah 100 kali diomongin, kalau bangun tidur mau sekolah itu jangan detik-detik terakhir. Orang tuamu jantungan misalnya. Masih ada di sini yang susah bangun? Nggak ada dong kan? Pasti di sini jam 4 mau udah bangun, ya kan, sholat dulu gitu kan. Tapi memang jujur loh, ada orang tua yang ngadu sama saya gitu loh. Saya pusing kayak ini katanya, masa ya kok perkara bangun aja susah banget. Udah 100 kali saya ngomong begitu terus. Akhirnya apa yang terjadi? Ngamuklah si orang tua, mulailah pakai bahasa yang gimana. Terus kita sakit hati. Terus kemudian ngadu sama entah siapa kayak sama kakak Udina gitu, sama Kak Ucup orang tua saya ini tidak kemanusiaan Kak Ucup. Masa saya sampai udah ngomongin yang pokoknya aku gitu, waduh kesal sekali gitu. Padahal ternyata kenapa orang tuamu marah? Kenapa dia sampai nggak bisa menahan diri? Ya karena kamunya. Apa tuh bahasanya itu? Apa sih? Auban apa bohong? Keterlaluan gitu loh ya. Makanya artinya belajar pahami juga gitu loh. Coba lihat ke diri kita. Bisa saja kita dan akui. Oh iya ya, ternyata
ternyata aku juga agak kebangetan ya. Tapi ya papi juga jangan terlalu gitu dong, atau mami jangan terlalu gitu dong. Biar aku gitu kan mami tahu aku dari bayi lucu-lucu begini emang sulit aku Mi kalau untuk suruh bangun cepet. Ya, akui. Sekarang siapa yang ngaku kalau orang tuamu suka marah sama kamu sebenarnya kamu juga ada salah. Yang ngaku angkat kaki, angkat tangan. Nggak ada yang ngaku. Dibilang pulang jam sekian jangan lewat ya. Kan maksud hatinya kan di luar sana itu kan begitu gimana. Orang tua itu biar kamu udah umur berapa juga kalau masih tinggal di rumah, itu dia merasa masih tanggung jawabnya itu kamu. Kalau kamu pulang melewati jam malam, apa perlu panggil itu Kang Dedi itu? Ya kan masukin barak gitu kan. Orang tua tuh deg-degan, takut gitu kan. Makanya begitu kamu pulang marah ya kan. Akhirnya kita aku masih kayak anak kecil aja masih ini. Iya itu resikonya kamu masih tinggal satu rumah sama orang tua. Nanti kalau kamu sudah nikah pasti berbalik kamu yang ngomel sama anakmu. Ya kan? Itu karena sayang. Jadi akui bahwa saya juga ada peranan dalam konflik. Jangan cuma hanya bilang yang lain. Yang ketiga, yang terakhir nih. Belum. Serang masalahnya bukan orangnya. Waktu membicarakan masalah, jangan serang orangnya. Emang kamu dari dulu begitu. Dari kita berteman, dari zaman kita baru lahir juga, kamu memang udah begitu. Saya tahu kamu dari dulu. Emang begitu kamunya. Sama orang tuamu juga kamu begitu. Sama pacarmu juga kamu begitu. Apalagi cuma sama saya, sama bestimu. Kamu serang orangnya, jangan. Yang kamu serang apa? Masalahnya. Saya kecewa karena kamu sulit sekali untuk menepati janji. Ya kan itu masalahnya kan. Jangan bawa-bawa 7 turunan. Ya kan emang aku lihat-lihat juga dari bapakmu begitu. Emang kamu 7 turunan udah begitu nih kayak. Gak bakal berubah nih. Tapi kalau kita jadi nikah, jangan-jangan anak kita juga begitu. Aku gak mau sama kamu. Salah. Yang bermasalah, yang masalahnya itu yang kita bereskan. Bukan orangnya yang kita serang. Siapapun akan tersinggung kalau kita bawa-bawain seperti itu. Tapi kan sering. Benar nggak? Sering nggak kalau orang mau bereskan masalah tapi bawa-bawa yang begitu? Sering ya kan. Aku minta maaf ya, misalnya ada yang ngomong gitu. Ya udah aku minta maaf. Ya tapi kamu gak boleh gitu lagi loh. Kamu 3 bulan yang lalu minta maaf, 2 minggu yang lalu minta maaf, ini minta maaf. Jangan lagi diulang-ulang yang udah lama. Itu bikin ya udah gak jadi dah, udah gak berteman lagi kita. Gak bakal jadi. Jadi artinya serang masalahnya bukan orangnya. Misalnya saya ada konflik dengan, misalnya ya Cuk ya, ada konflik. Saya tidak akan membicarakan pribadi dia. Saya akan membicarakan masalahnya di mana, gitu loh. Oh, masalahnya tentang ini. Itunya yang dibahas. Mengenai pribadi dia, ya kalau dia minta pendapat, ya saya kasih tahu. Iya nih, aku kayaknya kelemahan gue di sini nih, ininya gini kalau pendapat. Lah itu kasih tahu. Tapi kalau minta pendapat juga jangan sewenang-wenang ya. Ngomongnya ya kalau gue lihat memang lu nggak ada pengharapan lagi. Lu kayaknya udah begini terus. Kagak bisa, bakal berantem terus. Jadi ingat yang diserang namanya masalahnya bukan orang yang diserang, masalahnya bukan orang tuanya. Ini kayak saya lagi membawa misi orang tua ya, bukan? ya juga sih sekalian. Ya, oke. Lanjut yang terakhir nih, yang terakhir. Nah, utamakan rekonsiliasi bukan resolusi. Tahu ya perbedaan rekonsiliasi sama resolusi? Ini kita baca Roma 12 ayat 18. 1, 2, 3. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam. Ingat ya, yang digarisbawahi adalah hiduplah dengan perdamaian. Karena itulah misi kita membawa damai. Hiduplah dalam perdamaian. Kalau itu bergantung padamu, kecuali kayak perang dunia udah gak bergantung sama kita lagi, ya mau diapain gitu ya. Tapi kalau itu bergantung padamu, hiduplah dengan perdamaian dengan semua orang. Nah, resolusi, ingat ya, kenapa tadi kan saya bilangnya apa di awal? Utamakan apa? Rekonsiliasi bukan resolusi. Nah, resolusi mengutamakan apa? Penyelesaian masalah. Sedangkan rekonsiliasi mengutamakan apa? Hubungan, ayo yang kencang. Pemahaman, pengampunan, dan saling memaafkan antara pihak yang berkonflik. Artinya begini contohnya. Kita nggak bisa menyelesaikan masalah semua orang. Benar nggak? Karena memang kita masing-masing berbeda.
Ada orang punya nilai-nilai berbeda. Sepanjang itu tidak sesuatu yang salah, kita harus belajar terima loh. Ya kan? Orang bisa punya nilai-nilai sendiri, misalnya sudah terbentuk dalam keluarganya, yang kamu nggak bisa merasa harus, nggak bisa nih, kalau kamu mau berteman sama saya, kamu mesti harus persis sama dengan prinsip saya. Nggak bisa. Sama kayak suami istri juga. Nggak bisa kita paksain. Nggak bisa. Karena dia udah punya pola gitu loh. Kecuali itu kejahatan. Nah, itu ayo kita bereskan begitu ya. Tapi kalau tentang misalnya gaya berbicara, misalnya, gue kesel banget deh sama lu kalau berbicara nyablak banget sih, itu mulut sampai doer-doer begitu. Nggak kalem dong. Kalau mau masuk komunitas saya, ngomongnya mesti kalem, slay, ya kan, makan juga mesti slay, ya kan, jalan juga mesti slay. Nggak boleh, kamu nggak boleh berteman deh di komunitas saya, misalnya di grup apa, Soul Sisters, Soul Sister itu harus orang yang slay. Kalau nggak slay nggak boleh. Ya, kalau nggak slay masuk yang kepreman aja. Ya kagak boleh begitu. Ya kan, itu kan nggak dosa. Benar nggak? Kan gaya-gaya cara jalan, cara ngomong. Ada orang kalau ketawa, gitu kan, dia puas kalau ketawa gitu. Tapi ada orang ketawa, ya nggak boleh dong kita larang orang ketawa begitu. Kecuali lagi kebaktian dia ketawa ngakak-ngakak kan, ada itu kan. Artinya nggak semuanya harus diselesaikan dengan cara pokoknya harus sama antara kamu dengan saya baru oke. Nggak bisa. Kalau mau sama semuanya, maaf Kak Ucup juga nggak bakal nikah. Kenapa? Pasti beda lah sama si Cici kan? Nggak mungkin bisa sama orang keluar dari perut yang berbeda, keluarga yang berbeda, semua beda pasti. Oke? Lanjut. Ini kalau aku diomelin di belakang. Jadi yang diutamakan apa? Hubungan, pemahaman, pengampunan, saling memaafkan. Nah, yang terakhir nih, kita dapat membangun kembali hubungan meskipun kita tidak mampu menyelesaikan perbedaan. Benar nggak? Bener. Saya sama mama saya sampai waktunya dia udah deket-deket meninggal aja banyak perbedaan loh, tetap saya. Sampai kadang-kadang saya pikir kenapa sih mama saya, padahal mama saya dilahirkan dari dia, tapi kok kadang-kadang cara mama melihat sesuatu tuh beda gitu ya. Tapi nggak buat kami lalu bertengkar gitu loh. Ya kesel sekali-sekali oke, tapi oh ya udah mama saya seperti itu gitu kan. Nah, ingat Allah menginginkan apa? Kesatuan, bukan? Allah nggak ciptakan manusia itu semua orang Indonesia. Ada orang Afrika, orang Indonesia aja, ada orang Papua, ada orang Batak, ada orang apa, beda-beda semuanya. Ada orang Kalimantan, ada orang Nias, ada orang apa lagi lah, Ambon lah, entah orang apa lagi lah, semua lah ada kan. Artinya apa? Gak akan mungkin kalau kau berharap semuanya sama denganmu. Sekarang coba pikirkan kalau semua orang, Natania ya, Natania. Kalau semua orang kayak kamu Natania, semua perempuan di dunia ini kayak kamu deh modelnya, ngomongnya kayak kamu, pokoknya semua, mukanya juga mirip-mirip kamu, bingung laki-laki, ya kan? Bingung yang mau dipilih kok gini semua modelnya kan? Karena semua orang seleranya beda-beda kan? Kenapa ada orang yang bilang, kan ada yang bilang begini, kenapa ya kalau bule sukanya sama yang hitam-hitam gitu kan? Ya selera beda gitu loh, nggak bisa kita paksain, ya kan? Makanya kalau ada yang hitam jangan maksa banget jadi putih. Nggak usah sampai pakai macem-macem begitu. Nggak, semua ada. Laki-laki itu semua punya selera masing-masing. Nggak boleh bilang gini, gue mah bingung sama lu ya, kok bisa lu pacaran sama orang kayak gitu? Ih, dia kan beda matanya sama kamu, kan beda hatinya sama kamu, ya kan? Nggak usah pakai bilang, lu jangan berteman sama gue deh, pacar lu beda seleranya sama gue. Nggak bisa saudara, semua orang beda-beda. Amin. Kalau semua seleranya sama, bingung, ya kan? Semua suka sama Michelle, kan bingung, ya kan? Semua sukanya sama siapa lagi? Eunike, bingung gitu. Ya kan enaknya tuh ada yang suka Eunike, ada juga suka yang lain, ya kan? Enak tuh begitu tuh. Oke? Udah ada yang nembak belum mereka? Belum. Udah kayaknya ya, udah. Oke, yang terakhir ya, ini kita baca penutup aja. Kita baca sama-sama. Kelihatan nggak dari sana? Ayo, ini seperti doa yang kita mau naikkan kepada Tuhan. Ayo sama-sama, 1, 2, 3. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih.
Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku pembawa sukacita. Ya Tuhan, ajarlah aku untuk lebih suka menghibur daripada dihibur, mengerti daripada dimengerti, mengasihi daripada dikasihi. Sebab dengan memberi, aku menerima, dengan mengampuni, aku diampuni. Peacemakers, ya, jadilah orang pembawa damai. Yang pertama-tama di mana? Di keluargamu, nak. Ayo, jadikanlah keluargamu itu surga bagi keluargamu. Karena di keluargamu tuh kalau tinggal pagi, kalau lagi libur, tinggal 24 jam sehari kan. Belajarlah memahami. Ya. Lalu jadilah pembawa damai di mana lagi? Di mana Tuhan taruh kamu? Di kampus kek? Di kerjaan kek? Di mana saja? Jadilah pembawa damai, oke? Karena waktu kau jadi pembawa damai, kau akan jadi kesaksian. Orang akan bilang apa? Oh benar dia anak Allah. Amin? Jadi kesaksian kan? Oh benar dia anak Allah. Yang paling saya mau ingatkan, di komunitasmu di gereja ini, komunitas Energize, komunitas e-group, janganlah terjadi pertengkaran atau konflik yang gak selesai-selesai dan orang keluar dari situ, dari kelompokmu, komunitasmu dengan pahit hati, lalu cerita di luar sana, di gereja tidak ada kasih. Jangan sampai begitu ya, karena banyak orang tinggalkan gereja karena pahit hati. Jangan sampai seperti itu. Belajarlah untuk saling menerima satu dengan yang lain. Oke, kita selesai, saya selesai hari ini. Mari merenung, ambil waktu merenung.